لله على نعمة الإسلام وكفى بها من نعمة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي رحمة وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala pada malam hari ini bersama-sama kita berkumpul di tempat ini di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Kita bersalawat kepada Nabi Muhammad. Kita berzikir, kita bersalawat sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perayaan kita di dalam masuknya tahun baru Islam. Tahun baru dari hijrahnya Nabi Muhammad tahun 1444 Hijriyah, sejak hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1440 tahun, 44 tahun sejak Nabi hijrah. Wa ma madha hatta agama ad-dina fasara sahlan wadihan mubina. Falam takhaf ummatuhu futuna bal usimu fil jam'i an dalali. Sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, meninggal dunia, beliau tidak berlalu, tidak pergi, melainkan agama Islam telah kokoh demikian kuatnya. Dan agama ini mudah untuk dijalankan, untuk diamalkan. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prinsip beliau yassiru wa la tu'assiru wa basyiru wa la tunaffiru. Permudah, jangan dipersulit. Perdekat manusia, jangan bikin orang menjadi tansir, menjauh, kabur. Jangan kita menjadi penyebab membuat orang lain jauh dari Allah, jauh dari Islam, menjadi antipati terhadap agama Islam. Sehingga basyiru wala tunaffiru, beri kabar yang menggembirakan, yang membuat orang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Islam. Jangan memberi kabar, berita, penyampaian alladzi yunaffir, membuat orang menjadi antipati terhadap Islam, jadi jauh dari Allah, jauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditanamkan kita untuk menjadi manusia yang ngajak manusia lain ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab yang terdahulu Allah Ta'ala mewahyukan kepada Sayyidina Daud. Nabi Daud diwahyukan oleh Allah Ta'ala, ya Daudu man radda li abigan katabtuhu indi jahbadha. Wahai Daud, yang mengembalikan hambaku yang kabur dariku, dikembalikan kepada Allah, dibikin hamba itu mau balik kepada Allah Ta'ala. Maka aku tulis orang yang mengembalikan hambaku yang kabur, dia menjadi balik dan cinta lagi kepada Allah. Aku tulis orang yang berjasa itu sebagai pejuang sejati, patriot sejati, pahlawan sejati. Pejuang sejati bukan mengusir orang. Pejuang sejati mendekatkan, yang jauh didekatkan, yang terputus disambung lagi, yang maksiat dibikin menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Ta'ala juga mewahyukan kepada Nabi Daud. Kalau tadi untuk orang yang kabur, yang menjauh, sekarang diwahyukan berkenaan tentang orang-orang yang berada di dalam lingkaran, yang dekat kepada Allah Ta'ala, yang ada di dalam. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Nabi Daud, ya Daud, idza ra'aita li taliban fakun lahu khadima. Wahai Daud, apabila engkau melihat seseorang dia mencari Allah, ingin dekat kepada Allah, maka jadilah kamu pelayan bagi orang tersebut, melayani, mengakomodir orang tersebut. Alhamdulillah. Kita senang sebelum kita naik ke panggung tadi sini bersama Bapak Bupati, ditemani oleh Guru Syirazi juga bersama Wakil Bupati dan para habaib.
subhanallah, membagi-bagikan beasiswa kepada para pencari Allah. Ini nikmat anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, di antara mereka yang mendapat beasiswa ke Ahqaf, ke Jamiat Ahqaf, ke Jamiat Al-Azhar di Mesir. Alhamdulillah. Dan inilah merupakan suatu amal jariyah yang manfaatnya besar untuk kabupaten ini, untuk provinsi ini, untuk negeri ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hal yang semacam ini yang dilakukan oleh Bapak Bupati beserta para jajarannya, mudah-mudahan bisa dicontoh oleh kabupaten lainnya, bisa dicontoh oleh wilayah-wilayah lainnya. Amin ya rabbal alamin. Ketahuilah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berhijrah 1440 tahun yang lalu. Beliau hijrah, beliau tinggalkan asetnya, beliau tinggalkan segalanya. Demi siapa? Demi menyebarkan agama Islam sampai kepada umatnya ini. Sehingga ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bersama Nabi Muhammad di dalam goa, Sayyidina Abu Bakar menangis bersedih, khawatir Rasulullah ditangkap oleh orang-orang kafir musyrikin yang membunuh Nabi Muhammad dan mereka sudah berada di mulut goa. Maka menangis Sayyidina Abu Bakar, khawatir. Maka Rasulullah, jangan kau bersedih. Kenapa kau menangis? Ya Rasulullah, lau ra'a ahaduhum min mawdi'i qadamih la ra'ana. Ya Rasulullah, kalau salah seorang mereka menunduk dari arah kakinya, dia melihat ke bawah, niscaya mereka melihat ada kita di dalam gua ini. Tinggal menunduk aja, mereka akan melihat kita. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kalau saya mati, ya saya adalah bin Abi Quhafah, bukan siapa-siapa, gak ada yang dirugikan. Tapi kalau engkau yang dibunuh, maka bagaimana dengan Islam ini? Maka Nabi Muhammad SAW ini pesan hijrah. Jangan pernah putus asa. Serumit apapun kita terpojokkan, walaupun disudutkan problem, masalah yang semrawut, selama masalah tersebut kita tidak kehilangan hubungan kita dengan Allah, maka semua masalah enteng, kecil. Tapi sebesar apapun nikmat, kalau kita ditinggal oleh Allah, dibuang oleh Allah, dan kita kehilangan Allah, maka kita sial, rugi, gak guna semuanya nikmat tersebut. Yaqul Sayyidul Imam Abdullah bin Al-Haddad, wala astalizzul aisha fil bu'di anhum wa in kana mulkul ardi fi qabdati yaddi. Dan ketika aku terputus hubunganku dengan orang-orang mulia, dengan Nabi, dengan aulia, dengan salihin, ketika aku putus hubungan dengan mereka, kehilangan koneksi dengan mereka, kehilangan hubungan dengan Allah, maka dunia yang aku punya gak ada nikmatnya, gak ada berkahnya, gak ada baiknya, tidak ada manisnya. Walaupun kerajaan bumi berada di genggaman tangan. Buat apa dapat dunia seisinya tetapi Allah murka? Buat apa menguasai dunia seisinya akan tetapi ditinggal oleh Allah Subhanahu wa taala? Waliyadzubillah min dzalik. Pemenang sejati yang memenangkan Allah, berhasil menemukan Allah, menang dapat Allah, menang menemukan Rasulullah, menang menemukan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu pemenang sejati. Tapi yang kehilangan Allah dan Rasulnya, walaupun kerajaan bumi di genggaman tangan, walaupun punya segalanya, tapi dia kehilangan Allah dan Rasulnya, maka dia pecundang. Waliyadzubillah min dzalik. Rasul mengajarkan sahabat ketetapan, keteguhan kepada Sayyidina Abu Bakar dan berkata, ya Abu Bakar, ma zannuka bitsnain Allahu thalithuhuma. Wahai Abu Bakar, perbagus perasaan kamu. Apa gerangan perasaan kamu tentang dua orang berduaan di dalam gua? Allah menjadi yang ketiga di antara mereka. Ada bersama mereka. Allah nggak ninggalin kita. Boleh jadi mereka memburu kita ini orang-orang, tapi Allah nggak ninggalin kita. Kalau kita ditinggal oleh Allah, nah itu baru musibah.
Walaupun 1 miliar manusia bersama kita, tapi Allah meninggalkan kita nggak ada gunanya. Yang unik ucapannya Sayyidi Ahmad Al-Rifai. Beliau mengatakan di dalam ucapannya, ini perlu ada di benak setiap orang. Beliau bilang, laitaka tahlu wal hayatu mariratun, laitaka tarda wal anamu ghidabu, laital ladzi baini wa bainaka amirun wa baini wa bainal alamin kharabu, idza sahha minkal wuddu ya ghayatal muna fa kullu ma fawqa turabi turabu. Sayyidi Ahmad Al-Rifai beliau bilang, buat saya yang penting kamu manis, hubunganku dengan engkau manis, baik, bagus. Walaupun hidup pahit, masa bodoh, saya nggak peduli. Yang penting Allah ridho, yang lain mau ngambek, mau marah, masa bodoh. Ridhonya manusia itu adalah sebuah puncak yang nggak bisa dicapai. Kalau motivasi kita cuma ridhonya orang, ridhonya sekelompok orang, kita nggak bakal bisa membuat semua manusia ridho. 1 juta orang kita bikin senang, ada 500 juta yang nggak senang. Akan tetapi jangan habiskan energi kita untuk mencari ridhonya makhluk. Kita bikin yang ini senang, yang sana tidak senang, selalu begitu. Tetapi berbuat tabi'i, alami, natural. Bagaimana cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala? Kalau memang ridhonya makhluk sejalan dengan ridhonya Allah, ayo jalan bareng. Kalau enggak, tinggal tetap kita cari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mencari motivasinya, mencari restu, ridho dari kelompok tertentu, dari pihak tertentu, dari komunitas tertentu, dia nggak bakalan bisa mencapai ridho semua orang. Apalagi demi mencari ridho dan senangnya mereka, rela membuat Allah murka. Itu dalam riwayat, barang siapa yang mengorbankan ridhonya Allah demi ridhonya makhluk, hingga dia nggak peduli Allah murka, demi mencapai ridhonya makhluk, maka Allah Ta'ala bikin makhluk semuanya bakal murka kepada dia, bakal gagal semua urusannya dia. Namun barang siapa yang demi mencapai ridhonya Allah, nggak peduli manusia mau sebel, mau marah, mau murka, maka Allah akan jadikan manusia ridho kepada dia. Allah Ta'ala dalam kejadian tersebut berfirman kepada Nabi Muhammad, Tsaniyah Tsnain, idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika Nabi berkata kepada sahabatnya Sayyidina Abu Bakar, la tahzan, jangan bersedih, innallaha ma'ana. Kita hidup di dunia nggak berjalan ngikut apa yang kita mau. Masa iya Allah Ta'ala mau merubah semua takdirnya, merubah semua sunnahnya cuma buat nafsunya kita, egonya kita? Jadilah kita ikut kepada apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berserah dan tawakal dan ridha. Kita makhluk, bukan Tuhan. Dan kita manusia selama hidup di muka bumi ini, kita bakal diuji. Hal ata 'alal insani hinun min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faj'alnahu sami'an basira. Sejak jadi nutfah, jadi sperma, kita sudah diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabtalih, sudah ditentukan, divonis ini bakal diuji. Jadi sejak kita masih sperma, itu sudah divonis ini bakalan diuji. Nabtalih, kami akan menguji dia. Belum lahir sudah divonis. Apalagi begitu dia lahir, punya ini, punya itu, menjabat ini, menjabat itu. Ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabtalih, bakal diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin menguji hambanya, siapa yang paling bagus di antara mereka amalan daripada hamba-hamba tersebut. Ketika kita diuji dengan ujian,
Kalau kita ridha terhadap ujian tersebut, maka kita dapat pahala dan musibah jalan terus. Kalau kita dapat musibah, kita ridha kepada Allah, kita dapat pahala dan musibahnya jalan terus, tapi kita dapat pahala. Kalau kita marah, uring-uringan, tidak ridha, maka musibahnya berhenti. Enggak, musibah tetap jalan terus dan kita dapat dosa. Jadi mau kita marah, mau kita senang, mau kita ridha, mau kita murka, musibah jalan terus. Cuma kita mau apapun yang terjadi kita dapat keuntungan, pahala dari Allah Jalla Jalaluhu Ta'ala Azamatuh. Fama jaza'ul insan fi halatil bala siwa ta'abin fil hal yadhhabu bil ajri. Nabi Muhammad diuji. Beliau bilang, laqad udhitu fillah ma lam yu'dha bihi ahad wa khuwiftu fillah bima lam yukhaf bihi ahad. Aku diganggu di jalan Allah. Lihat, diganggu di jalan Allah dengan gangguan yang gak pernah diterima oleh siapapun juga. Aku diteror, tapi diterornya di jalan Allah dengan sebuah teror yang gak pernah diterima oleh siapapun juga. Banyak orang menerima teror, tapi gak semua teror yang diterima di jalan Allah. Dapat musibah, tapi di jalan Allah. Itu ada ta'liq di jalan Allah Ta'ala. Nabi bilang, saya diganggu di teror dengan gangguan dan teror yang gak pernah diterima oleh siapapun juga. Nabi Muhammad SAW, beliau dilempari batu, ditaruh duri di jalanannya. Kemudian juga ketika wafat paman dan istri beliau, makin dahsyat gangguan yang diterima oleh Rasulullah SAW. Lagi tawaf di Mekah, dicekik dari belakang, hampir mati kehabisan napas, hingga datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang melepaskan ikatan Rasulullah. Begitu Rasulullah selamat, maka musyrikin, orang kafir Quraisy melampiaskan amarah mereka kepada Abu Bakar As-Siddiq, dipukuli hingga pingsan, dan dilihat wajahnya itu muka dengan hidung rata semuanya, bengkak-bengkak karena dipukuli, nggak sadar sampai sore hari, sampai dikiranya ini meninggal, sampai saudaranya bilang, kalau seandainya Abu Bakar mati kita akan menuntut balas kepada fulan dan fulan yang melakukannya. Subhanallah, pengorbanan Nabi Muhammad dan para sahabat beliau. Rasulullah yang sedang sujud, tahu-tahu ada orang yang paling sia melihat Nabi sujud di depan Ka'bah, maka dia ambil itu hasil sembelihan. Ada orang baru nyembelih onta, ada jeroannya, ada kotorannya, dibawa itu jeroannya, dituang di kepalanya Nabi Muhammad yang sedang bersujud. Rasulullah nggak bergerak, tetap bersujud di situ. Hingga datang Siti Fatimah yang membersihkan ayahnya, mengangkat kotoran dari kepala ayahnya, barulah Rasulullah bangkit dari sujudnya. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dengan segala gangguan tersebut sampai percobaan pembunuhan terhadap Nabi Muhammad SAW, semuanya dilalui oleh Rasulullah. Buat siapa? Buat kita umatnya Nabi Muhammad. Di malam hijrah bermalam di Gua Thur selama 3 malam. Tidak ada bantal, tidak ada kasur. Mana kasurnya? Mana bantalnya? Mana permadaninya? Mana AC-nya? Mana kipasnya? Bermalam 3 malam di situ. Datang Siti Asma binti Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membawakan untuk Rasulullah bekal. Diikat bekalnya itu dengan dengan tali bajunya, diikat bekalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikat bekalnya Nabi Muhammad. Kemudian di malam pertama dia bawakan bekal untuk Rasulullah, naik ke puncak gunung. Malam kedua dan malam ketiga. Dan saat itu Siti Asma, kita kalau orang jamaah haji atau umrah tanya, Gua Thur itu tinggi atau enggak? Tinggi, jauh aksesnya, perjalanan ke sana. Syekh Habib Umar bilang, saya jalan bersama anak-anak muda, naik ke sana ke tempat gua tersebut. Itu anak-anak muda yang bersama saya semua kecapean. Sampai mereka bilang, awal marwah wa akhir marwah, pertama dan terakhir kita datang ke sini. Tapi Siti Asma nggak bilang pertama dan terakhir, besoknya datang lagi. 3 malam berturut-turut. Dan yang lebih unik, Siti Asma waktu itu, waktu peristiwa hijrah, dia naik ke bukit, ke gunung, ke goa. Saat itu Siti Asma sedang hamil besar.
lagi hamil. Begitu Nabi sampai ke Madinah, baru Siti Asma menyusul berangkat. Berapa hari kemudian tiba di Madinah, barulah beliau melahirkan. Radhiyallahu anha wa ardhaha. Perjuangan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengalami musibah, mengalami tantangan, mengalami ujian. Kehilangan harta, kehilangan rumah, kehilangan segalanya, tetapi tidak kehilangan Allah. Sehingga waktu hijrah ke Madinah, Nabi melihat Abu Bakar As-Siddiq yang dulu punya 9 toko. Setiap tokonya itu dihabiskan untuk dakwahnya Nabi. Sampai 99 toko habis semuanya. Untuk membiayai ajaran dan dakwahnya Rasulullah. Dan kita Islam sampai ke bumi ini, ke tempat ini berkat pengorbanan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dahulu itu, hingga kita bisa menikmatinya sekarang. Kemudian Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq di Madinah, di suatu waktu Nabi melihat Abu Bakar di Madinah nggak punya apa-apa. Untuk mengancingkan bajunya, beliau kancingkan dengan duri dari pepohonan untuk mengancingkan. Nggak punya uang untuk beli kancing baju. Dia kancingkan bajunya dengan duri dari pohon, hingga Rasulullah menangis dan berkata, Inna amannan nas alayya fi nafsihi wa malihi Abu Bakar. Orang yang paling berjasa kepadaku dengan hartanya, dengan jiwanya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wa ardhahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah satu kali naik ke gunung Uhud, ke atas bukit, ke atas gunung Uhud, bersama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman. Begitu sampai ke puncak gunung, maka gunung bergembira didatangi oleh Nabi Muhammad. Gunung gembira didatangi. Tahu dari mana? Itu gunung bergoyang. Bergoyang karena farahan bituluhi Rasulullah. Sebagai ungkapan kegembiraan dengan naiknya Rasulullah. Maka Nabi dengan tongkatnya, dia pukulkan ke gunung Uhud. Ihda ya Uhud. Tenanglah, diamlah wahai Uhud. Aku ini, Nabi dengan tawadhu'nya berkata, ma alaika illa nabi was-siddiq wa syahidan. Yang ada di atas kamu ini hanyalah seorang nabi dan seorang siddiq, Sayyidina Abu Bakar, wa syahidan, 2 orang calon mati syahid. Siapa? Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi bertahun-tahun sebelum mereka mati syahid, udah dibilang 2 orang ini bakalan mati syahid. Masya Allah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana fi Sahih Bukhari, pernah masuk di saat Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari mencari Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad? Nggak ada. Pergi ke arah sana, satu pertanian atau perkebunan. Maka dihampiri, Rasul ada di sini, ada. Minta izin, diizinkan. Maka masuk menyalami Rasulullah. Rasul lagi duduk di tepi kolam. Ada kolam seperti sumur, airnya dekat. Nabi memasukkan kakinya ke dalam kolam tersebut. Duduk di tepi kolam sambil memainkan kolam dengan kakinya. Kemudian dia salam kepada Nabi Muhammad, terus bilang, ya Rasulullah, izinkan saya mengawal engkau, menjaga engkau. Hari ini diizinkan. Dia duduk di pintu masuk kebun. Enggak lama datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Begitu datang Sayyidina Abu Bakar, dia bilang, tunggu sebentar, saya izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Abu Bakar izin mau masuk. Maka Nabi bilang, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan kepada Abu Bakar untuk masuk dan beri kabar gembira, dia dapat surganya Allah. Diizinkan dan kau dapat surganya Allah. Abu Bakar bilang, alhamdulillah. Masuk, duduk di sebelahnya Nabi Muhammad di tepi kolam. Enggak lama datang Sayyidina Umar bin Khattab, minta izin. Bilang, tunggu ya Rasulullah. Umar datang minta izin mau ikut masuk. Nabi bilang, idzan lahu wa basyirhu bil jannah. Izinkan kepada Umar untuk masuk, beri dia kabar gembira, dia dapat surganya Allah. Dan Umar bilang alhamdulillah dan duduk di sebelahnya di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
di tepi itu. Gak lama datang Sayyidina Utsman. Maka dia bilang, ya Rasulullah, Utsman izin mau ikut masuk. Izan lahu, izinkan untuk Utsman. Wa basyirhu bil jannah ala balwa tusibuh. Izinkan Utsman untuk masuk dan beri kabar gembira, dia bakal dapat surganya Allah. Tapi dia kena fitnah dulu. Dia terkena bencana, terkena fitnah dulu. Itu di Bukhari disebutkan fitnah apa yang menimpa Sayyidina Utsman. Nah itu akhir hayatnya dibunuh di demo. Nah, itu demonstrasi berawal dari zaman itu, zaman fitnah itu. Di demo hingga berakhir Sayyidina Utsman dibunuh. Saat dibunuh dia lagi baca Al-Quran. Orang sepuh, orang tua lagi baca Al-Quran, dibunuh saat lagi membaca Al-Quran. Allah. Itu salah seorang sahabat Sayyidina Utsman. Dia berkata, saya tanya kepada orang yang hadir wafatnya Utsman. Waktu Utsman sekarat sehabis dibunuh itu, dalam keadaan sekarat, kalimat apa yang keluar dari mulutnya? Utsman bilang, Allahumma jima' ummat Muhammad. Ya Allah, persatukan umat Nabi Muhammad. Dia dalam keadaan sekarat, tetap yang dipikirkan umat Rasulullah SAW. Apa itu orang yang Allahu Akbar? Seandainya dia nggak doa begitu, maka umat nggak bakalan bersatu lagi. Alhasil, Sayyidina Utsman dapat gembira tersebut. Alhamdulillah, Allahul Musta'an. Bersyukur kepada Allah dan meminta bantuan Allah. Maka dia mau duduk di tepinya Nabi, sudah udah penuh. Ada Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nggak muat. Maka Sayyidina Utsman duduk di tepi seberangnya Rasulullah, berhadapan dengan Nabi Muhammad. Itu ditafsirkan oleh ulama, ini isyarat posisi kuburan mereka. Nabi Muhammad meninggal dunia, begitu kuburannya bersama Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar di sampingnya Nabi Muhammad. Sayyidina Utsman di kuburnya sendirian sana di bagian, dimakamkan di sana Utsman bin Affan radhiyallahu anhum wa ardahum. Begitulah. Wa Sayyidina Umar ibn al-Khattab, beliau seumur hidupnya setelah beliau masuk Islam, beliau mendampingi Rasulullah kemanapun Nabi, selalu beliau bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghabiskan segalanya buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau dengan segala kejayaannya, jihadnya, kemenangannya di penjuru negeri sebagai khalifah, menjaga kestabilan negeri, zuhud di dunia, jadi penguasa yang terbesar di zamannya, hingga Romawi dan Persia bertekuk lutut kalah, ditaklukkan oleh umat Islam di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Tapi beliau tahu nggak, tetap tawadhu, diminta untuk serah terima suatu negeri yang dimenangkan oleh kaum muslimin. Sayyidina Umar bilang, baik, saya datang untuk serah terima kunci negeri tersebut. Datang menempuh perjalanan bersama pembantunya, budaknya, hamba sahaya, budak hamba sahaya milik beliau. Didampingi, bawa 2 unta, enggak cukup 1 unta. Perjalanan jauh, 1 unta, bergantian. Sampai ketika mereka melakukan perjalanan, beberapa jam Sayyidina Umar naik onta, sahabatnya yang nuntun, bukan sahabatnya, budaknya yang nuntun. Udah sekian jam, gantian, kamu yang naik. Budaknya bilang, majikanku, saya budak, saya di bawah, kamu di atas. Bilang, tidak, kamu juga manusia, naik ke atas, saya nuntun kamu. Dipaksa oleh Sayyidina Umar bin Khattab hingga budaknya yang naik ke atas unta. Sayyidina Umar menuntun, berduaan aja jalan, simpel. Hingga akhirnya begitu, seharian tuh bergantian. Waktu sampai ke kota yang dituju, itu orang-orang sana udah menanti kedatangan mereka. Pas giliran budaknya lagi naik di atas, Sayyidina Umar yang nuntun di bawah. Orang-orang kira, itu Amirul Mukminin datang, presiden datang, Amirul Mukminin datang. Dilihat Amirul Mukmininnya, kok begini mukanya? Dia bilang, itu bukan Amirul Mukminin. Amirul Mukminin itu budaknya yang lagi naik unta. Amirul Mukminin yang nuntun tali kendali unta di bawah. Ini Amirul Mukminin seperti, iya ini Amirul Mukminin kita seperti ini. Mereka takjub.
saat prosesi serah terima kunci, sahabat orang-orang muslimin yang ada di situ bilang, ya Amirul Mukminin, lebih baik kita kalau mau upacara penerimaan kunci, mendingan kamu ganti baju dulu. Kenapa? Jelek baju saya. Ya bukan jelek, baju kamu ada 13 tambelan. Beberapa tambelan ditambah dengan karung. Pakailah baju jubah kebesaran yang biasa dipakai oleh orang-orang sini. Dibawakan, sini bajunya, dibuka bajunya Sayyidina Umar, terus Sayyidina Umar mencoba memakai jubah itu. Baru dia pakai beberapa menit, dia bilang, buka, ambil ini jubah, bawa sini baju rombeng saya, baju tambelan saya. Tetap dia pakai. Dia bilang, nahnu qaumun a'azzanallah bil Islam. Fa in ibtaghayna al-'izzata bi ghairihi adallana Allah. Kita kaum sudah dimuliakan Allah dengan Islam. Kalau kita menganggap kurang, mau mencari kemuliaan dari baju, dari kostum, dari kendaraan, dari harta, dari tahta, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam sudah mulia dengan Islamnya mereka. Kita mulia dengan siwak yang kita punya. Kemuliaan siwak udah lebih dari yang lain. Kemuliaan bangun malam tahajud udah lebih daripada kemuliaan yang lain. Syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan wudu udah lebih dari yang lain. Apalagi kemuliaan sholatul jamaah, kemuliaan tilawatul Quran, kemuliaan silatul arham, kemuliaan ilmunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Kalau kita mau cari kemuliaan dari yang lain, kita anggap ini nggak cukup, maka kita akan dihinakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hingga Sayyidina Umar ketika menerima itu semua, itu betul-betul membuat musuh-musuh gentar melihat Sayyidina Umar nggak termakan dengan tipu daya dan adat istiadat mereka, tetap berbangga dengan apa yang dia punya, dengan Islam yang dia miliki, dengan akhlak yang beliau punya. Radhiyallahu anhu wa arda. Hiasan yang terbaik, kemuliaan yang terbaik. Kita masih saya pengen kemuliaan, saya mencari kehormatan, saya mencari kemuliaan, saya mencari harga diri. Nabi bilang, syaraful mar'i qiyamuhul lail. Kehormatan, harga diri, kemuliaan seseorang kalau dia punya qiyamul lail. Nah kalau dia nggak bangun malam, kemuliaan apa yang dia punya? Kemuliaan apa yang dia punya? Apa hubungannya bangun malam dengan kemuliaan? Nabi bilang di dalam hadis, waktu ada satu orang, ya Rasulullah, fulan maga memenanau illa ba'da tulu'il fajar. Fulan baru bangun tidur setelah adzan subuh baru dia bangun. Jadi dia nggak tahajud. Maka Nabi bilang, zak balas syaitan fi udhunih. Itu adalah orang yang telinganya dikencingin oleh syaitan. Setan kencing di telinga orang tersebut. Bukan nggak sholat subuh pada waktunya. Cuma baru bangun pas adzan baru dia bangun. Dan itu orang telinganya dikencingin setan. Dan sungguh kencingnya setan lebih busuk, lebih hina daripada kencingnya anjing ataupun babi. Maaf. Dan kira-kira orang kalau setiap hari babi atau anjing masuk ke rumahnya, kencing di kasurnya, apalagi kencing di mukanya, apa masih ada kehormatan orang tersebut? Apa masih punya harga diri? Oke, sekali, dua kali, tapi tiap hari, dan dia betah, dia nyaman, dan dia tidak peka untuk memperbaiki diri dan rumah tangganya. Ini orang sakit, punya kejiwaan. Obati dirinya, perbaiki dirinya, cari kemuliaan. Orang yang macam begini udah gak punya kemuliaan, walaupun apa yang dia punya, apa yang pencapaian yang dia capai. Sayyidina Junaid bin Muhammad al-Baghdadi, Sayyidul Ta'ifah, itu beliau ditanya, ya iman, kata para sahabat-sahabat beliau, para ulama, kami mendengar dari engkau ucapan yang gak pernah kami dengar dari ulama-ulama yang ada di Baghdad di zaman ini. Dari mana kamu dapat ini ilmu? Maka beliau jawab, ini ilmu saya dapat di bawah tangga 20 tahun qiyamul lail, enggak pernah luput, dari situ saya dapat. Istiqamah dalam qiyamul lail, dari situ saya dapat. Wa may yattaqillaha wattaqullah wa yu'allimukum Allah.
Takwalah kepada Allah, Allah akan memberikan kepada kalian ilmu. Wa'allamnahu min ladunna ilma. Dari situ saya dapat ilmu tersebut, kata Sayyidina Junaid bin Muhammad Sayyidul Ta'ifah. Hakata. Kemuliaan di dalam qiyamul lail. Kita sekarang tahun baru, kita merayakan tahun baru, oke? Terus udah gitu besok bagaimana? Apa tekad kita untuk tahun ini? Apa yang mau kita perbuat di tahun ini? Buatlah sebuah resolusi, niat, tekad. Kita akan mengisi tahun ini, kita harus apa? Ada orang tahun berapa kita miladinya ini sekarang? Ya, 20 berapa? Tahun 22. Semua apa? Tahun 22. Tapi kalau tahun hijrah berapa ya? Tahun berapa gitu? Alhamdulillah. Oh, ini tepat sekali untuk mendampingkan tahun miladi dengan tahun hijrahnya Nabi Muhammad. Sebab itu adalah cirinya kita orang Islam. Hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai Syekhana Al-Habib Umar kita beberapa kali membuat muktamar, kita cantumkan. Segitu kita mencantumkan, bukan tidak cantumkan. Tertanggal hari sekian, tanggal sekian, dan di bawahnya itu tanggal hijriah. Contoh Habib Umar bilang, ini udah bagus. Ada tanggal miladinya, masehinya, ada tanggal hijriahnya. Tapi kenapa tanggal hijriahnya di bawah? Masehi kan Isa al-Masih, ya kan? Hijrahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad lebih afdal dari Sayyidina Isa. Nabi Muhammad di atas, hijriyah di atas, masehi di bawah. Kita pikir udah bagus, nggak tahunya masih ditegur juga, dinasihatkan sampai hak yang seteliti ini disebutkan oleh beliau. Subhanallah. Itu buat resolusi apa yang mau kita lakukan. Ada orang tahun ini saya harus menikah, tahun ini saya harus lulus, tahun ini saya harus mencapai jabatan ini dan itu. Tapi jadikan tahun 1444 sejak hijrahnya Nabi Muhammad, sepanjang tahun saya nggak boleh luput sholat jamaah. Harus begitu. Tahun 1444 Hijriah tidak boleh luput tahajud dan qiyamul lail. Walaupun 15 menit sebelum subuh sudah standby di atas sejadah qiyamul lail. Tahun 1444 Hijriah nggak boleh luput sholat duha walaupun 2 rakaat setiap hari. Nggak boleh luput sholat witir walaupun 3 rakaat setiap hari. Nggak boleh luput membaca Al-Quran walaupun 2 atau 3 lembar setiap harinya. Nggak boleh luput bersedekah walaupun 5 atau 2.000 rupiah atau 10.000 rupiah atau berapapun yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala setiap harinya. Dia berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bikin resolusi semacam ini. Tahun ini sudah nggak boleh membuat ibu bapak saya susah. Harus menggembirakan mereka, bakti kepada mereka. Tahun 1444 Hijriah saya nggak mau benci kepada siapapun juga. Ini kagak karena orang tahun 2024 siap untuk baku hantam. Siapa lawan saya? Dia udah mikir 2024 saya punya lawan. Saya punya lawan. Muslim nggak punya lawan. Muslim punyanya ikhwan. Innamal mu'minuna ikhwan. Ikhwan. Gara-gara jabatan bermusuhan, wallah jabatan sial. Gara-gara jabatan bermusuhan sial. Berapa? 4 tahun, 5 tahun. Walaupun jabatannya buat 5.000 tahun, tapi bermusuhan sial, gak ada berkahnya. Bersihin hati. Pemenang yang hatinya bersih, bukan yang duduk di atas kursi. Pemenang yang hatinya bersih. Pemenang yang adabnya, yang akhlaknya bagus, yang menghargai kepada sesama. Itu pemenang sejati. Kita nggak kenal kemenangan lain daripada itu. Mau dapat kursi, nggak dapat kursi, akhlak segalanya, kebersihan hati segalanya, sholat jamaah segalanya, jangan ditinggal cuma kata-kata begituan semuanya. Persaudaraan kita segalanya. Sebab ini yang bakalan kita bawa ke dalam kuburan kita. Tahun ini jadikan hati bersih, nggak ada benci kepada siapapun. Jangan musuhan, jangan putuskan silaturahmi, jangan mendendam kepada orang lain. Kunu ibadallah ikhwana. Seandainya kita mati, hati kita dengki sama orang, matinya su'ul khatimah. Su'ul khatimah, mati dalam keadaan dengki, dalam keadaan mutus silaturahmi.
Itu disebutkan dalam riwayat qati' rahim mal'un wa in mata fi jawfil Ka'bah. Dalam asar disebutkan orang yang memutuskan silaturahmi dilaknat walaupun matinya di dalam Ka'bah. Walaupun mati dalam Ka'bah, wali besar, siapa yang mati dalam Ka'bah? Kalau dia memutuskan silaturahmi, dilaknat oleh Allah Ta'ala walaupun matinya di dalam Ka'bah. Na'udzubillahi min dzalik. Sambung silaturahmi kita, bakti kepada orang tua kita, kunu ibadallahi ikhwana, saling cinta satu sama lain, istiqamah di dalam akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Tutup aurat yang benar, jaga batasan dengan yang bukan muhrim, antara laki dan perempuan dijaga batasan. Sudah sampai kapan? Jadikan ini sebagai resolusi kita di tahun 1444 Hijriah ini. Sebab kita nggak tahu, jangan-jangan tahun 1444 Hijriah apakah itu tahun kematian kita? Yang jelas tahun 1444 Hijriah pasti ada yang mati. Pasti ada yang mati. Cuma kita nganggap kematian ini buat orang lain lah. Kita nganggapnya begitu. Ka'annal maut ala ghairina qad kutib. Ka'annal haq ala ghairina qad wajab. Seolah-olah kematian cuma buat orang lain. Seolah-olah kewajiban cuma tugasnya orang lain. Kita cuma nuntut hak doang tanpa ada kewajiban. Na'udzubillah min dzalik. Ini jangan-jangan tahun ini tahun kematian kita. Sayyidina Abdurrahman Sayyidina Al-Admi beliau mengatakan, walaysa tadri bi'amin yatika hu naqis autam. Kamu nggak tahu tahun yang datang ini apakah kita bakal bisa menyempurnakannya sampai ketemu tahun depan lagi atau putus di tengah jalan. Tahunnya berlanjut, cuma kitanya udah nggak ada. Berapa banyak orang yang menanti tahun depan, dia udah nggak ada. Menanti bulan depan, dia udah nggak ada. Dia berkhayal macam-macam. Wah, saya jadi orang besar. 3 bulan lagi, 3 bulan lagi, pas 40 harinya dia. Nah, tahlilan. Pas 40 hari ke 3 bulan, pas 40 harinya dia. Tahlilannya dia. Subhanallah. Kam min dahikin mil afih wa kasanuhu yubta'u indal ghassar. Berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak sepenuh mulutnya dia. Giginya kelihatan semua tertawa terbahak-bahak. Di saat yang sama kafannya lagi digunting di tukang bahan. Calon kafannya lagi digunting dia. Calon kafannya udah siap. Na'udzubillah min dzalik. Berapa banyak orang yang macam begitu. Ya dal kasal kam tuakhir taubatak min 'am ila 'am wa laysa tadri bi'amin yatika hunaqis autam wa hal tahaqqaqta dunya damat bihad aw lahadam. Kita nggak tahu dunia ini nggak ada yang abadi. Kalau enggak, orangnya yang keburu mati atau dunianya yang keburu kiamat. Dan itulah yang terjadi. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan husnul khatimah kepada kita sekalian. Insya Allah tempat ini makin makmur, makin berkah, negeri kita menjadi makin damai, dan dijadikan kita dalam keberkahan. Alhamdulillah, yang bikin berkah negeri macam begini. Ini yang bisa mengangkat bala. Ini yang bisa mengangkat bencana. Ini yang bisa mengangkat musibah. Dijauhkan dari bala, dijauhkan dari musibah. Musibah dalam iman kita, dalam akal kita, dalam dunia kita, dalam harta kita, dalam keluarga kita, dijauhkan dari bala dan musibah. Insya Allah Bapak Bupati diberikan kesehatan, afiat, dan segenap seluruh jajarannya, para pimpinan pemerintahan, kemudian juga dari TNI, dari Polri, dan semua yang hadir di sini, dan keluarga besar kita, dan para masyayikh, para tuan guru, para ulama, para habaib, semua yang hadir tengah-tengah kita diberikan kesehatan, afiat, dan keberkahan. Tidak kita keluar dari majelis ini melainkan Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa kita. Amin. Dan dikuatkan iman kita hingga ketika bukan tiba akhir tahun, tiba akhir umur kita diwafatkan muslimin, mu'minin. Dijadikan akhir ucapan kita ketika wafat kalimat La ilaha illallah. Subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita dan dikumpulkan kita besok di padang mahsyar bersama para ahli La ilaha illallah.
Dan Allah Ta'ala hidupkan kita di dunia dan diwafatkan kita dan dijadikan kita mencapai hakikat daripada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahyina 'alaiha ya hayy, amitna 'alaiha ya mumit, وابعثنا عليها يا باعث، احشرنا في زمرة أهلها، حققنا بحقائقها ورقائقها دقائقها برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. رب حين شاكرين، توفنا مسلمين، نبعث من الآمنين في زمرة سابقين بجاه طه الرسول. جد ربنا بالقبول وهب لنا كل سول. رب استجب لنا آمين. عطاء رب جزيل وكل فعلك جميل وفيك عملنا طويل، فجد على الطامعين يا رب. ضرب الخناق من فعل ما لا يطاق، فمن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين، واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي أذى المؤذين. واختم بأحسن ختام، واختم بأحسن ختام، واختم بأحسن ختام. إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين، ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام والآل نعم الكرام والصحب والتابعين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.